Jadi kita harus maklumi bahwa memang tingkat pengetahuannya cuma segitu, kita tidak bisa memaksakan. Ada teman saya mengatakan, kalau orang bodoh, pengetahuannya cuma segitu, ya kita tidak bisa ngapa-ngapain dengan kebodohan itu, karena memang hanya itu yang dia tahu. Muhammad Yahya Waloni, Irina Handono, itu memang di otaknya cuma segitu ilmunya. Dia tidak bisa berkembang. Tidak bisa ada ragi di dalam tiba-tiba menjadi roti yang besar, tidak. Karena memang sudah begitu, pengetahuannya cuma segitu. Yang ada hanya itu. Maka setiap dia berkhotbah di mana-mana, kan isinya cuma itu. Karena memang hanya itu yang dia punya. Jadi kita maklumi, meskipun di satu sisi kita sakit hati atau marah dengan kebohongan-kebohongan Muhammad Yahya Waloni, dengan caci maki dia terhadap Kristen, lain sebagainya, caci maki dia terhadap Paulus, terhadap Athanasius, pokoknya sudah kebodohan tingkat tinggi lah. Tapi ya kita mau apa gitu, karena memang isi otaknya cuma segitu, atau unti di dalam otaknya cuma itu, unti kelapa. Misalnya kalau kita beli bakpao ya, atau yang disebut dengan biapong, kalau orang saudara bilang biapong, kalau orang sini kan bilang bakpao. Kalau sini kan ada bakpao babi campur telur. Kalau di sana kan karena banyak pohon kelapa, maka untinya dibuat dari kelapa, ya kan? Cukur atau diparut, kemudian taruh gula merah, jadilah unti. Nah, satu bakpao kan untinya cuma segitu. Jadi kita jangan berharap unti lain masuk ke situ, tidak bisa, karena bakpao itu dibuat cuma satuan. Di dalamnya ada unti kelapa. Nah, Waloni punya isi otak ya cuma segitu. Tidak bisa ada unti kelapa masuk di dalamnya, karena kebodohannya cuma segitu. Jadi kebodohan itu berputar atau bersiklus di dalam otaknya, sehingga kebodohan hanya bisa melahirkan kebodohan. Kalau di dalam otak seseorang isinya hanya kebohongan, kebodohan, pemalsuan, caci maki, maka itu hanya berputar di situ. Jadi kebohongan yang melahirkan kebohongan. Jadi tidak bisa ada secerca kebenaran atau sinar ilahi yang bisa mencerahkan baru terbuka. Tapi itu kan tidak mungkin kita dapatkan di kalangan mualaf yang memang celotennya berlebihan atau bahkan melampaui batas. Nah, silakan teman-teman cari referensi mengenai perkataan-perkataan Yahya Waloni ataupun mualaf yang lain yang memang serampangan dalam berbicara mengenai kristologi. Di sini saya juga menyinggung mengenai duinatur Yesus antara yang ontologi dan egeneto. Saya singkat dengan ontogeneto. Ontologi kita berbicara mengenai pra inkarnasi, di mana Yohanes menyebutkan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan, dan firman itu mencipta di Yohanes 1 ayat 3. Lalu kita bicara egeneto, jadi firman menjadi daging, itu berbicara mengenai inkarnasi. Maka kalau kita melihat dinatur Yesus secara lengkap, tidak akan ada persoalan dengan kematian Yesus, dengan keilahian, dengan Trinitas, sama sekali tidak ada persoalan. Perhatikan klaim saya. Orang yang memahami ontogeneto secara utuh tidak akan menemukan persoalan dengan Trinitas, dengan kematian Yesus, penebusan dan sebagainya. Tidak pernah akan menemukan itu. Karena dia paham bahwa ada konteks ontologi firman sebelum inkarnasi, dan ada egeneto, firman menjadi daging di dalam sejarah manusia. Maka Joshua Tewu memahami oneness ataupun yang lain unitarian akan bermasalah dengan Tritunggal, karena tidak bisa memahami duinatur Yesus secara lengkap. Sama sekali akan bermasalah kalau kita pincang dalam melihat duinatur Yesus. Karena itu kunci kita untuk melihat doktrin Trinitas di dalam dua natur Yesus, ontologi dan juga egeneto. Kalau itu bermasalah, pasti akan terjebak ke dalam sebuah persoalan serius dalam rumusan teologinya. Percaya saya, karena sudah terbukti bahwa teman-teman yang menampilkan kristologi sesat itu secara historis maupun biblis, Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia. Ini gelar Tuhan tidak ikut mati. Ya, kesalahan maka di sini Yesus
iblis hidup karena ia masih diberikan waktu oleh Allah untuk hidup. Selanjutnya ia akan disiksa selama-lamanya pada waktu yang akan ditetapkan Allah baginya dan bagi pengikutnya. Maka di sini klaim bahwa iblis ini kenapa Tuhan mati, Yesus mati, ini absurd dan tidak memenuhi syarat sebuah klaim, karena dia melakukan penyetaraan antara iblis yang adalah makhluk roh dengan Yesus sebagai manusia yang sejati. Kita tidak boleh berhenti pada Yesus yang mati. Orang Islam kan mengatakan, ngapain orang Kristen percaya kepada Yesus yang mati? Oh, minta maaf teman-teman, minta maaf sahabat-sahabat saya. Yesus kan bangkit dari antara orang mati. Yang kami sembah itu adalah Yesus yang naik ke surga dan dia ada di surga. Kami tidak menyembah batu hitam, kami tidak menyembah nabi yang mati, kami tidak menyembah rasul yang mati. Tapi kami menyembah Yesus yang hidup, yang sekarang ada di surga. Pertanyaan saya, hebatan mana orang Kristen dengan agama lain? Tidak boleh melihat Yesus stagnan, tidak boleh. Kita percaya dia mati. Tapi kan kematian itu tidak berhenti di situ, ada kebangkitan. Tapi kebangkitan juga tidak berhenti di situ, ada kenaikan Yesus ke surga. Tidak juga hanya berhenti di situ, dia menyertai umatnya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Sehingga kita tidak boleh pesimis ataupun ragu ataupun minder ataupun malu dengan orang-orang yang suka ngomongin ngapain percaya Yesus yang mati. Minta maaf, Yesus bangkit dan dia di surga sekarang. Jadi kami sekarang ya menyembah Yesus yang di surga. Kalau kita lihat dalam catatan Injil di bagian pasal terakhir, itu terutama pada peristiwa kenaikan Yesus, waktu Yesus naik ke surga, murid-murid menyembah dia. Apakah Yesus melarang disembah? Harusnya kan kalau pas Yesus naik dan mereka menyembah, Yesus kan ngomong, jangan menyembah aku, silakan sembah Allah. Kan tidak, dia naik ke surga dan disembah. Tidak ada persoalan di situ. Karena memang membuktikan bahwa dialah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang berkuasa, yang layak disembah. Maka orang Kristen di seluruh kolong langit ini itu menyembah Yesus yang ada di surga sekarang. Tidak menyembah batu hitam, tidak menyembah pohon, tidak menyembah matahari, tidak menyembah pohon besar, tidak. Menyembah Yesus yang ada di surga. Dan itu harus kita yakini, menyembah Yesus yang hidup, yang bertahta di surga sampai selama-lamanya, yang menyertai umatnya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hanya Allah yang bisa menyertai sampai kepada akhir zaman. Dan Yesus mengklaim itu, maka dia adalah Allah yang sejati. Kematian Yesus tidak dapat dipisahkan dari karya Allah untuk menebus. Kematian Yesus disalib bukanlah tanpa alasan historis dan tanpa rencana Allah, tapi justru ada rencana Allah di balik itu semua. Tidak seperti kristologi Islam yang kosong melompong tanpa konteks. Kristologi Biblika memperlihatkan kekuatan kasih Allah yang begitu luar biasa untuk menyelamatkan yang hilang, mengundang manusia berdosa menuju kepada kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kesimpulannya, kalau teman-teman lihat itu otak terbalik, nah seperti itulah teolog Muslim. Jadi melihat Yesus itu terbalik. Otaknya terbalik, ya hasilnya pasti terbalik, tidak mungkin benar karena perspektif mereka untuk melihat Yesus sudah dinavigasikan oleh imania terhadap Quran. Meskipun juga ada beberapa kalangan Islam, ada beberapa non-Islam atau teolog Islam yang memang mengakui kematian Yesus itu fakta historis. Ya, cuma diakui, tapi soal ada apa di balik penyaliban itu yang tidak diterima. Jadi kalau hanya sebatas mengakui, oke, itu kan berarti ada pengakuan terhadap fakta sejarah penyaliban. Tapi kemudian ada makna di balik penyaliban, itu yang ditolak. Karena bagi kita Yesus disalib bukan karena kecelakaan, bukan karena hura-hura dari tentara Romawi, tidak. Tapi ada rencana Allah di balik itu terkait dengan penebusan, pengampunan dan penyelamatan orang-orang yang telah dipilihnya. Dengan melihat tipe atau pola logika teolog dan teolog gadungan Islam, maka kita harus memaklumi ketika klaim-klaim serampangan yang mereka, termasuk tadi ya, itu
kan hidup. Mengapa Yesus mati? Itu analogi yang tidak tepat. Luapan ignorasi tingkat tinggi dan rendah mewarnai sejarah Kristen sepanjang sejarah juga sepanjang zaman, di mana Islam itu memeriahkan dalam memahami doktrin Kristen meski dengan cara yang menyesatkan, ahistoris dan hoax. Yang terakhir, kita perlu melihat kristologi secara komprehensif, demarkasi dan juxtaposisi ketimbang parsial, fragmentaris dan paralogisme. Jadi pemikiran saya pada ada 6 pemahaman, 3 yang benar, 3 yang salah. Yang benar itu komprehensif, demarkasi dan juxtaposisi. Yang 3 yang salah itu parsial, fragmentaris dan paralogisme. 3 yang salah itu yang sepanjang sejarah digunakan oleh teolog Islam, apalagi para mualaf gadungan atau kristolog gadungan, kristolog balon dan muslimer sepanjang sejarah yang mereka tampilkan kebodohan-kebodohan tingkat tinggi dan juga tingkat rendah karena berakar dari sebuah pemahaman yang salah. Pada akhirnya, misalkan yang mana historis, yang mana navigasi imania atau keyakinan dogmatis yang mewarnai perdebatan kristologi di sepanjang sejarah. Bagi saya, kita tidak akan menemukan teolog Islam yang benar-benar menampilkan kristologi biblika yang valid. Ya, kecuali dia bertobat ya dan melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan manusia. Yang kita bisa dapatkan hanyalah navigasi imania yang didasarkan pada sebuah pemahaman yang salah, melihat Yesus secara fragmentaris, melihat Yesus sebagai dengan parsial dan memahami Yesus berdasarkan prinsip paralogisme. Semoga penjelasan yang singkat ini memberikan kita pemahaman bahwa kristologi itu bukanlah sebuah ilmu yang main-main yang oleh sebagian mualaf dianggap itu kayak kacang goreng, ngomong sana ngomong sini seolah-olah benar ya. Padahal sebenarnya itu semua tidak ada isinya, kosong melompong dan lebih kepada navigasi imania Quran yang mereka yakini supaya mereka menganggap bahwa Alkitab itu salah, palsu dan apa yang diajarkan oleh Alkitab itu tidak benar. Itu sebenarnya navigasi iman yang sangat kental kita temukan di semua teolog Islam di kolong langit ini. Sekian dan terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Stanley. Sebelumnya saya menyapa dulu Pak Verbum Veritatis. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Hindra, apa kabar? Baik. Sebelumnya kita berikan dulu kepada yang punya channel untuk memberikan salam. Halo Pak Verbum, Pak Deki, ya. Salam Pak Koram Krista. Ya, salam. Ya, kita bisa lanjut langsung ke pertanyaan. Bagaimana Pak Koram atau Pak Koram ingin menambahkan sesuatu dulu? Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Deki sebelum menjawab pertanyaan yang ada di live chat. Silakan Pak Deki. Silakan. Ya, mungkin 5 menit aja ya. Terima kasih Pak Stanley untuk presentasinya yang sangat baik. Tentang Fato Ohi, memang saya sejak tahun 2011 saya sudah bikin review berseri untuk salah satu bukunya yang berjudul The Mystery of Crucifixion ya. Nah, argumennya tidak ada yang baru karena pada dasarnya seorang muslim harus setia kepada Quran surat 4 ayat 157-158 bahwa Yesus tidak disalibkan. Dan kalau kita baca buku itu, dia melontarkan mosi tidak percaya bukan hanya terhadap perjanjian baru, karena secara unanimous, secara konsensus, 4 Injil kanonik sepakat bahwa Yesus mengalami penderitaan, penyaliban, dan kematian, serta kebangkitan dari kematian. Itu tidak ada variasi, tidak ada diskrepansi soal poin utama itu. Jadi dia melontarkan mosi tidak percaya terhadap kehandalan kitab-kitab Injil, termasuk juga yang lebih lucu lagi, dia bahkan menganggap bahwa kesaksian koroboratif seperti Josephus yang disebut dengan Testimonium Flavianum, termasuk juga Tacitus pada abad kedua, kemudian Suetonius, kemudian Talus,
sejarawan Yunani pada pertengahan abad pertama, semua sumber-sumber non-Kristen yang memberikan testimoni koroboratif mengenai peristiwa itu dia tolak mentah-mentah. Nah itu berarti orang ini bergerak dari satu paradigma pseudo scholar ya. Itu bukan paradigma kesarjanaan, karena even para ahli Yesus sejarah seperti Bart Ehrman yang agnostik, seperti Gerd Ludemann yang ateis dari Jerman, seperti James Dunn yang agak liberal, Kristen tapi liberal, tidak ada keraguan bahwa salah satu fakta sejarah yang paling pasti yang bisa kita ketahui dari dunia kuno adalah kematian Yesus melalui penyaliban pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Dengan kata lain, even kalaupun tidak ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita tetap bisa punya pengetahuan sejarah bahwa ada seseorang dari seorang Yahudi dari Nazaret bernama Yesus yang pernah mengalami penyaliban dan mati melalui penyaliban pada abad pertama. Itu simply fakta sejarah. Nah, jadi orang-orang semacam ini demi melindungi klaim tidak berdasar, bahkan saya tidak ragu untuk menyebut klaim ahistoris yang terdapat di dalam Quran surat 4 ayat 157-158. Demi melindungi itu, mereka harus pergi berhadapan dan bertentangan dengan semua logika dan riset kesarjanaan yang reliable di dalam dunia ini. Ya. Nah, itu pasti salah, tapi poin saya adalah begini. Itu mengatakan sesuatu mengenai Islam. Islam tidak membuat Anda menjadi seorang yang jujur secara akademik. Ya. Karena ketika Anda sudah menjadikan klaim Quran surat 4 157-158 sebagai aksioma berarti satu premis yang dianggap benar pada dirinya sendiri, terbukti pada dirinya sendiri. Dan plus iman yang buta terhadap kebenaran dari aksioma yang tidak berdasar itu, maka sekarang kamu punya pilihan. Ada di pihak kesarjanaan yang mengatakan sebaliknya dengan klaim keagamaanmu yang tidak berdasar itu, atau men-shutdown seluruh akal sehatmu, men-shutdown seluruh kejujuran dan integritas akademik dan integritas intelektual, supaya kamu tetap jadi muslim. Dengan kata lain, berbicara secara akademik, jadi ini bukan satu offense atau satu penghinaan, tapi berbicara secara akademik, orang akan tetap menjadi muslim, khususnya dalam kaitan dengan isu mengenai kesejarahan penyaliban Yesus. Orang akan tetap menjadi muslim kalau dia melakukan beberapa hal. Pertama, dia melakukan akrobat pseudo scholar, seperti yang dilakukan oleh Fatoohi. Kedua, dia harus berpura-pura berintegritas, padahal dia tidak punya integritas sama sekali, artinya hipokrit. Ya. Ketiga, dia memilih untuk tidak pakai otaknya. Ya. Jadi faith, iman dalam konteks relasi apologetik antara kekristenan dan Islam, bagi iman di dalam bagiannya Islam, di pihaknya Islam, itu bukan faith seperti yang dimengerti oleh kekristenan. Faith di dalam kekristenan berarti kita mempercayai sesuatu yang benar. Jadi objeknya itu harus benar. Faith itu tidak didasarkan atas sesuatu yang tidak benar, tapi didasarkan atas sesuatu yang benar. Apakah itu benar secara teologis, benar secara logis, termasuk benar secara empiris, secara historikal yang bisa diinvestigasi, bisa diobservasi. Itu faith di dalam kekristenan. Jadi kekristenan tidak berkeliling kemudian menyuruh orang dan bilang begini, kamu percaya aja, diam, shut up dan diam dan percaya aja. Tidak begitu, kekristenan tidak begitu. Nah, ketika kita bicara iman di pihak Islam, apa yang terjadi? Iman di pihak Islam itu bukan faith, tapi blind faith. Iman yang buta. Sebab you tidak punya resources faktual, sejarah, maupun koherensi teologis untuk tetap menerima premis-premis teologismu sebagai sesuatu yang koheren, sebagai sesuatu yang make sense, sebagai sesuatu yang rasional dan sebagai sesuatu yang logis. Jadi kalau kita menjadikan penyaliban Yesus dan kematiannya melalui penyaliban, kita belum bicara tentang manfaat teologis dari kematian Yesus yang bersifat substitusional itu. Kita masih bicara pada konteks kesejarahan saja.
pada level kesejarahan saja, ketika orang tetap memilih untuk menjadi Muslim dengan tetap percaya bahwa Quran surat 4, 157, 158 sebagai kebenaran, dia sedang melakukan apa yang disebut oleh para filsuf sebagai leap of faith, lompatan iman. Dan leap of faith di situ bukan melompat ke atas batu karang yang teguh dan bersandar di atas kebenaran, tapi leap of faith di situ itu berarti lompatan buta yang melemparkan diri secara buta ke dalam satu lubang bernama iman yang tidak punya dasar sama sekali. Itu komentar saya untuk poin itu. Ya, terima kasih ya, karena tadi juga saya menyinggung mengenai Fatohi ya, untuk konteks penyaliban yang memang benar apa yang dikatakan Pak Deki, seorang teolog Muslim memang harus menolak semua bukti sejarah. Ini lucu karena yang tadi saya tegaskan bahwa dia sudah memiliki navigasi iman ya. Navigasi iman artinya itu iman dia harus didasarkan pada Quran. Mau tidak mau semua bukti sejarah yang bertentangan dengan Quran itu harus ditolak. Dan ini masuk kepada poin yang tadi Pak Deki singgung bahwa ya pura-pura tidak punya otak ya, pura-pura tidak menggunakan logika. Padahal sebenarnya kalau secara jujur bukti historis semua mengakui bahwa Yesus disalib. Tadi yang dikatakan Pak Deki ada Yosefus, ada Tacitus dan juga yang lain, itu semua mengakui bahwa Yesus itu mati. Nah, cuma Fatohi dia tolak. Memang secara proporsional dia tolak karena ada navigasi iman tadi yang saya katakan. Memang itu harus dinavigasikan. Maka teks-teks Alkitab yang juga ditafsirkan oleh Fatohi, nanti sebentar juga saya akan bicara itu, semua dinavigasikan untuk disetir kepada sebuah kesimpulan bahwa Al-Quran lah yang benar. Padahal sebenarnya di satu sisi Fatohi justru bertolak belakang dengan klaim-klaim yang telah dia bangun. Jadi klaim yang pertama dia buat, pada akhirnya bertolak belakang dengan klaim yang belakangan ya. Maka poin yang ditegaskan oleh Pak Deki itu terkait juga dengan tadi mengenai Yesus mati. Kenapa Yesus mati, iblis hidup? Ya memang karena iblis bukan manusia. Karena kalau iblis jadi manusia sudah lama dia mati. Sebelum Yesus mati, iblis sudah mati karena dia dalang dari provokator berbagai jenis kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Silakan ada bergabung Pak Edward Hanok. Ini Pak Deki pasti kenal ya. Ya, senior saya ini. Hormat senior. Silakan Pak Edward. Baru selesai mengajar beliau ini. Silakan. Cangkul kurus beliau ini. Oh, cangkulnya kencang Pak. Aduh, malam ini memang saya baru join dan belum dapat belum ngikut dari awal. Jadi saya dengar dulu. Nanti baru kalau itu saya bisa berikan pendapat. Jadi saya baru masuk sini juga signalnya tidak stabil ini. Jadi nanti saya ngikut dulu. Ya, isu yang mungkin ada Pak Hin misalnya duluan. Ya, silakan Pak Hin. Baik, kita bisa mulai dengan pertanyaan mungkin ya. Atau Pak Koram ada mau ditambahkan Pak dari dua pembicara yang ada di sini tadi Pak? Ya, juga saya mengucapkan selamat datang buat Pak Edo ya. Terima kasih Bu, sudah mau datang ke gubuk saya ini ya. Ya, Pak Hin ini bisa dibacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di live chat. Mungkin nanti para teolog yang sudah hadir bisa memberikan jawaban ya. Oke, saya akan membacakan dari pertanyaan pertama, yaitu dari Bible Culture Study. Yang ingin ditanyakan adalah, khotbah di gereja-gereja kadang suka menekankan aspek-aspek kengerian atau belas kasihan atau peristiwa penyaliban Yesus, sehingga seolah-olah Yesus yang mati di salib itu hanyalah korban keadaan atau politik. Nah, ini pertanyaannya nih Pak. Ada lanjutannya di bawah itu. Iya, lalu lanjutan pertanyaannya adalah, apakah kematian Yesus memang berhubungan dengan aspek politik? Maksudnya, jika Yesus tidak mati disalibkan oleh Romawi, apa yang akan terjadi kepada Yesus?
misalnya menjadi tua. Sebenarnya ini isu yang digelindingkan oleh Profesor Joas ya, Adi Prasetya ya, mengenai yang mati tua pun juga status korbannya tidak berubah. Cuma ini dimaksudkan sebagai analogi mundur. Jadi bagi saya analogi mundur ini tidak banyak membantu. Misalnya orang mengatakan bagaimana seandainya Adam tidak jatuh. Ini kan analogi mundur yang memang tidak akan pernah terjadi. Ini kan hanya berandai. Kalau kita menggunakan analogi maju, misalnya bagaimana seandainya saya menikah dengan Agnes Monica. Kalau saya mengatakan bagaimana seandainya saya menikah dengan Agnes, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, saya bisa menikah dengan Agnes karena kan belum terjadi, atau saya tidak bisa menikah dengan Agnes. Tapi kalau analogi mundur tidak mungkin terjadi karena itu hanya semacam pengandaian yang dibuat supaya orang bisa menjadi skeptis terhadap sebuah persoalan teologis yang sudah terjadi di masa lampau. Sehingga kalau mengatakan Yesus sebagai korban politik, pada kenyataannya memang harus kita bagi dalam dua tafsiran. Yang pertama, kita berbicara kematian Yesus sebagai bagian dari rencana kekal Allah, tapi kemudian di dalam sejarah Yesus adalah korban politik. Tapi korban politik jangan dipisahkan dengan rencana Allah, seolah dua rencana ini berjalan bertolak belakang. Tidak. Jadi karena kematian Yesus harus terkait dengan peristiwa sejarah, maka orang bisa menafsirkan bahwa ada unsur politik di dalam kematian Yesus. Sehingga kita kalau hanya mengenalkan penafsiran bahwa Yesus korban politik, kita bisa menolak bahwa kematian Yesus tidak ada kaitan dengan rencana Allah. Sedangkan kalau mengatakan seandainya Yesus mati menua atau mati ditabrak gerobak, ini analogi mundur. Dan analogi mundur ini tidak pernah terjadi. Bedakan dengan analogi maju. Tadi saya sudah bandingkan antara analogi mundur dengan analogi maju. Yang bisa terjadi atau kemungkinan terjadi itu analogi maju. Analogi mundur tidak mungkin terjadi karena Yesus justru mati muda kan, bukan menua. Itu saja. Ya. Tambahkan atau Pak untuk mempertajam diskusi ini, silakan Pak Deki. Ya, Pak Deki, ada yang mau ditambahkan? Oh, sepertinya ada masalah signal, Pak. Atau Pak Edo? Pak Edo, silakan Pak Edo. Pak Edo, ada yang mau ditambahkan, Pak? Silakan. Oke, sebenarnya pertanyaannya itu kalau mau dipertajam, seandainya kita juga bisa membalikkan pertanyaan itu juga dengan seandainya. Jadi sebenarnya fakta sejarah itu terjadi bahwa memang tidak ada seandainya terjadi ya. Artinya memang Yesus memang mati dan salah satu kejadian yang paling tragis memang juga di tangan Pilatus, di tangan Herodes dan Pilatus begitu ya. Bahkan dalam pengakuan iman kan dibunyikan itu menderita sengsara kan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi bunyi pengakuan iman itu sendiri juga menyatakan bahwa andil politik itu sangat kuat, gitu. Seandainya kita katakan bahwa bagaimana kalau Yesus tidak mati, apakah tua? Ya faktanya kita tidak bisa berandai dengan seandainya itu. Sama juga ketika kita mempertanyakan apakah kalau baptisan itu misalnya kan menyoal baptisan misalnya, ini hanya contoh saja ya, karena ini bukan topik kita. Misalnya ada yang bilang kalau di hutan itu tidak ada kolam, ya kan? Nah seandainya, jadi kita juga bisa katakan secara filosofis juga atau berdasarkan dalil itu kita juga katakan bagaimana kalau ada juga. Jadi sebenarnya pertanyaan seandainya itu sangat berbahaya karena memang itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi yang mau saya gariskan atau tegaskan di sini adalah kenyataan memang Yesus mati juga di bawah pemerintahan Pontius Pilatus begitu. Dan itu adalah kekuatan politik. Jadi
Itu yang menjawab tadi salah satu isu pertanyaan tentang apakah ada andil politik juga di situ. Itu dulu mungkin. Ya, baik. Pak Deki gimana Pak? Ada yang mau ditambahkan Pak Deki? Ya, itu pertanyaan yang menarik. Ada beberapa poin yang saya mau. Suara saya kedengaran? Dengaran Pak. Oke. Ada beberapa poin yang saya mau garis bawahi dari pertanyaan itu. Saya dengar apakah jawaban Pak Edo tadi, kalau ada overlapping minta maaf karena tadi saya sempat lost connection. Pertama, kita harus ingat bahwa karena sekarang itu banyak orang berpikir bahwa kematian Yesus melalui penyaliban itu analogi dengan seorang bapak yang tidak berperasaan membunuh anaknya sendiri untuk menolong orang lain. Jadi memberi kesan horor kepada kematian Yesus, seakan-akan Yesus melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak kehendaki untuk alami itu. Nah, itu bertentangan dengan kata-kata Yesus sendiri, misalnya di dalam Yohanes 10 ayat 18, tidak ada orang yang dapat mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi di satu sisi Yesus diutus untuk tugas itu. Jadi ada komisi untuk tugas itu. Tapi komisi itu dijalankan oleh Yesus willingly. Secara sukarela. Jadi Yesus tidak melakukan sesuatu yang dia tidak kehendaki. Seakan-akan dia terpaksa. Ya daripada mereka mati masuk neraka ya mendingan saya mati aja lah. Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Ya yang berikut memang kengerian dari kematian Yesus memang harus ditekankan tanpa harus diikuti dengan implikasi yang ditekankan tadi. Karena kalau kita punya pengetahuan historikal mengenai bagaimana prosesi penyaliban yang dilakukan oleh para tentara Romawi pada abad pertama, saya kira gambaran yang sangat dekat dengan faktualitas prosesi itu adalah yang kita tonton di dalam Mel Gibson ya, The Passion of the Christ. Sangat mengerikan. Jadi memang kita tidak bisa menghindari untuk menegaskan atau menggarisbawahi soal aspek kengerian itu. Dan itulah sebabnya kita tidak boleh meniadakan itu atau melembutkan itu. Bahkan salah satu custom kebiasaan mereka menyalibkan orang adalah menyalibkannya dalam keadaan telanjang. Ya. Menyalibkannya dalam. Jadi itu adalah sesuatu yang shameful, betul-betul shameful. Sangat memalukan karena dimaksudkan untuk deterrent efeknya itu, efek jerahnya itu. Karena hukuman itu dimaksudkan untuk para budak yang melarikan diri atau melakukan kejahatan terhadap tuannya, atau para perampok atau para pemberontak. Jadi orang-orang yang dianggap harus dikasih hukuman dengan sengeri-ngerinya supaya memberi efek jerah kepada publik yang melihat itu. Jadi itu memang sesuatu yang tidak bisa dihindari. Yang berikut, apakah Yesus mati dalam kaitan dengan politik? Saya menjawab pertanyaan itu tapi ada kualifikasinya. Kualifikasinya itu begini. Pilatus bukannya tidak punya kuasa untuk membebaskan Yesus. Karena dia seorang pemimpin wilayah, gubernur Yudea pada masa itu. Dia punya kuasa untuk membebaskan Yesus. Tapi saudara harus tahu tentang kebijakan politik Romawi pada abad pertama. Para pemimpin Romawi menerapkan apa yang disebut dengan Pax Romana. Itu doktrin politik Romawi. Pax Romana, the Peace of Roman atau Roman Peace. Dan salah satu aplikasi dari Pax Romana adalah sedapat mungkin memprioritaskan keputusan-keputusan yang tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, kalau Pilatus menggunakan kekuasaannya untuk membebaskan Yesus, maka apa yang akan terjadi? Riot, keributan. Nah, sebagai seorang pemimpin politik yang harus mengaplikasikan prinsip Pax Romana itu, dia harus mengikuti tuntutan dari massa untuk Yesus disalibkan. Karena bagi dia nothing tulus juga. Memangnya Yesus ini siapa kalau saya salibkan dia? Jadi saya kasih kualifikasinya begitu. Kemudian tentang bagaimana kalau Yesus tidak mati, misalnya menjadi Tuhan.
Saya kira kita harus berhati-hati untuk membuat spekulasi begitu. Meskipun itu satu pengandaian yang tanda kutip pintar, tapi kita harus berhati-hati untuk memberi kesan pintar, tetapi kita go against the scripture. Sebab Yesus sendiri berulang kali memprediksi, menubuatkan kematiannya. Misalnya, saya kasih, karena keterbatasan waktu, saya batasi Markus pasal 8 sampai pasal 10. Di dalam 3 pasal itu, sebanyak 3 kali, Yesus menubuatkan bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, menanggung banyak sengsara, mati, dan bangkit di sana. 3 kali, di dalam 3 pasal, Markus pasal 8 sampai dengan Markus pasal yang ke-10. Nah, sekarang, kalau Yesus sendiri yang menubuatkan itu, kemudian kita mengandaikan bahwa Yesus tidak mati, sebenarnya apa yang sedang kita lakukan dengan Yesus? Apa yang sedang kita lakukan dengan Yesus? Kita mendowngrade authority dari Yesus. Seakan-akan kita membuka possibility bahwa Yesus itu bisa true prophet or false prophet. Karena salah satu sign, tanda dari true prophet, nabi yang sejati adalah apa yang dia prediksikan, apa yang dia nubuatkan harus terjadi. Itu salah satu kriteria yang Musa letakkan di Ulangan 18 ayat 18 sampai dengan 20. Kalau seorang nabi bernubuat tapi yang dia katakan tidak terjadi, dia nabi palsu dan bunuh dia. Nah, Yesus menubuatkan itu loh, dan bukan hanya 1 kali, tapi berulang kali. Bahkan kalau kita baca misalnya strategi narasi Injil Lukas, berbeda dengan Injil-Injil sinoptik yang Yesus bolak-balik Galilea, Yudea, beberapa kali Yerusalem. Injil Lukas mempresentasikan perjalanan Yesus itu satu arah. Pasal 9 ayat 51, Lukas langsung kasih komentar begini. Yesus mulai mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Nah, ada apa di Yerusalem? Dia akan menanggung sengsara, disalibkan, mati, dan dibangkitkan di Yerusalem. Nah, saya tidak tahu analogi itu datangnya dari siapa. Tadi Pak Stanley bilang, saya sempat dengar dari Pak Yoas ya. Ya, kita harus berhati-hati untuk memberi kesan pintar ketika kesan pintar itu go against the scripture. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Deki. Nah, ini saya juga ada pertanyaan nih Pak. Kadang-kadang mungkin dari pihak Muslim itu suka bertanya-tanya, ketika Yesus mati dalam 3 hari itu, bagaimana dengan roh, tubuh, dan jiwanya? Apakah dia pergi ke tempat lain? Kan ada yang bilang turun ke dalam kerajaan maut. Lalu apa yang dilakukan dia di sana gitu? Apa tujuannya dia masuk ke dalam kerajaan maut gitu? Bisa diberikan masukan Pak? Silakan. Silakan Pak Deki atau Pak Edo, silakan. Yang pakar tafsir ini harus maju nih. Itu di dalam 1 Petrus pasal berapa itu ya, disinggung mengenai 1 Petrus 3 ayat 16. Silakan Pak Edo atau Pak Deki. Saya dulu, saya singkat saja supaya yang panjangnya Pak Edo nanti. Ayo sudah, Pak Edo, ya lanjut. Ya, jadi saya singkat saja. Itu memang terdapat di dalam Ancient Creed ya, di dalam pengakuan iman rasuli. Jesus descended into hell. Pergi ke dunia orang mati, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dimengerti secara literal, pergi ke neraka. Kira-kira begitu. Nah, jadi itu tradisi yang sangat kuno, tapi saya minta maaf untuk tidak setuju dengan tradisi itu. Karena begini, Yesus sendiri mengatakan, tanpa harus pergi ke 1 Petrus, termasuk juga mereka biasa quote dari Efesus pasal 4 ayat 9-10. Engkau turun ke dunia yang paling bawah untuk membawa tawanan-tawanan. Yeah. Nah, jadi saya sudah bikin 1 sesi live tentang itu, 1 jam lebih, jadi silakan yang Pak Hindra bisa tonton itu nanti. Tapi jawaban singkat saya adalah tidak. Karena Yesus sendiri bilang begini, pada waktu dia akan mati, Yesus bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil yang kedua, kepada penjahat yang di sampingnya itu, ketika penjahat itu mengaku imannya kepada Yesus, Yesus bilang apa? Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, sebelum saya kasih ke Pak Edo yang bagian panjang-panjangnya,
Saya kasih komentar tambahan suplemen begini. Kadang-kadang orang membayangkan pengertian yang salah mengenai kematian Yesus. Pada waktu Yesus mati, itu tidak berarti dia menjadi cease to exist loh. Hati-hati. Itulah sebabnya orang bilang kok Yesus bisa mati, iblis bisa hidup. Kematian itu hanya perpindahan dimensi kehidupan. Kita berpindah dari dimensi ruang dan waktu ke dalam satu dimensi yang non ruang dan non waktu. Itu kematian. Jadi kematian tidak berarti kita menjadi cease to exist, berhenti berkeberadaan. Kedua, kematian berarti terpisahnya jiwa atau roh dengan tubuh kita. Jadi yang mengalami decay, mengalami kemerosotan dan kehancuran, corruption, itu adalah physical body kita. Tapi kita sebagai identitas kita sebagai manusia itu tidak menjadi cease to exist. Jadi harus berhati-hati untuk membayangkan sesuatu yang tidak dimaksudkan ketika kita bicara tentang kematian Yesus. Terima kasih. Silakan panjangnya Pak Edo. Baik, Pak Edo, dipersilakan waktu dan tempat. Ini sebenarnya bagiannya PB ini. Harusnya Pak Deki itu panjang itu menjawab. Tapi menarik juga itu. Kan itu juga tahun 2000-an ya kalau nggak salah. Seingat saya masih baru lulus. Kemudian ada sebuah gerakan itu melakukan penginjilan kepada orang mati. Ya. Andreas Samudra ya. Iya, kemudian ada juga dengan hormat siapa itu Pak Sibuya atau siapa itu ya kita sebut dulu ada itu. Memang kalau kita baca misalnya 1 Petrus 4 ya ayat 6 itu, jadi berhati-hati juga ketika kita katakan bahwa langsung mengambil bulat-bulat maknanya bahwa memang Yesus itu lalu memberitakan Injil ke dunia orang mati. Memang kalau saya sependapat dengan apa yang katakan Pak Deki tadi bahwa harus hati-hati. Bagi saya itu justru menjadi, kalau kita mengakui bahwa Yesus mati lalu masuk kemudian memberitakan Injil ke dunia orang mati, berarti ini ada Yesus yang mati, hidup, kemudian secara apa ya, pengertian dasarnya begitu. Nah, kalau saya justru sebenarnya mengatakan itu adalah sebuah proklamasi sebenarnya. Kematian Yesus di atas kayu salib itu sekaligus menjadi sebuah proklamasi terhadap apa ya, dunia orang mati, bahwa ini kan kalau kita bicara Injil dan dunia orang mati ini dua hal yang dipertentangkan. Injil itu membawa kehidupan dan mati itu identik dengan dosa. Jadi Injil yang Yesus yang representasi, kalau kita bicara Injil juga ini kan bicara dua hal yang sangat menarik, karena bagaimana Evangelion itu satu sisi bicara pada pribadi Yesus sebagai Injil itu sendiri, atau juga bicara pada berita itu. Jadi kalau saya justru karena saya tidak terlalu mendalami apa ya tafsir PB, ini nanti Pak Deki bisa luruskan ini, gitu ya. Seharusnya Pak Deki ini panjang lebar nih, atau nanti dipertajam oleh Pak Stanley itu. Nah, justru sebenarnya saya tidak bermain aman ya, tetapi itulah proklamasi dari kematian Yesus. Justru proklamasi tentang Injil itu sendiri, bahwa ya dia memang benar-benar mati dan dia menggenapi apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama. Kemudian di atas kayu salib itu dia, tadi Pak Deki sebut ya, bahwa yang membedakan manusia mati dan Yesus mati kan manusia tidak usah menyerahkan nyawanya mati gitu ya. Tapi kalau Yesus kan dia menyerahkan nyawanya mati. Nah itu yang membedakan. Kalau saya justru mengatakan bahwa pertanyaan tadi itu justru lebih saya katakan itu sebagai sebuah proklamasi bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu juga adalah sebuah proklamasi kepada dosa, kepada kematian, ya, maut itu sudah dikalahkan
dan itu tentu gaungnya atau efeknya itu sangat luar biasa. Silakan Pak Deki, boleh ditambah Pak? Ya, untuk 1 Petrus saya kira saya setuju dengan itu proklamasi. Yesus tidak pergi beritakan Injil di sana karena implikasinya adalah akan ada second chance untuk mereka yang sudah mati ya. Jadi seakan-akan tidak apa-apa, tidak percaya Tuhan sekarang, nanti mati orang bisa beritakan Injil ketika dia jadi post-mortem repentance, itu tidak diajarkan di dalam kitab suci. Itu implikasinya. Nah, tadi satu teks lagi yang biasanya di-quote adalah Efesus pasal yang keempat. Di ayat yang ke-8, itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bumi, bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Nah, jadi ide picture-nya adalah Yesus turun ke bagian bumi paling bawah, kemudian dia memberitakan Injil di sana, kemudian dikatakan dia naik membawa tawanan-tawanan. Artinya orang-orang yang ada di dalam dunia orang mati itu menjadi percaya akan pemberitaan Injil itu, kemudian mereka ke surga bersama-sama dengan Yesus. Itu picture-nya yang digunakan oleh mereka yang percaya akan doktrin penginjilan orang mati. Itu idenya. Nah, itu adalah tafsiran yang tidak benar. Pertama, karena Paulus tidak sedang bicara tentang tidak bicara tentang penginjilan orang mati di situ. Kemudian yang kedua, tawanan-tawanan yang dimaksudkan di situ itu bukan orang-orang mati. Kenapa bukan orang-orang mati? Karena Paulus quote dari Mazmur pasal 68 ayat 19. Mazmur pasal 68 ayat 19, engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Nah, Mazmur pasal 68 ayat 19 itu juga kutipan lagi parafrase dari Bilangan pasal 14 ketika Tuhan bilang, pilih bagiku Harun dan anak-anaknya. Jadi Tuhan mengambil mereka sebagai tawanan, tetapi kemudian Tuhan kembalikan mereka sebagai pemberian bagi Israel. Jadi orang-orang itu ditawan dalam arti mereka dikhususkan untuk melayani Tuhan. Kemudian mereka dikembalikan kepada Israel sebagai gift, sebagai pemberian untuk melayani Israel demi kepentingan Israel dalam relasinya dengan Tuhan. Jadi gagasan yang dikemukakan oleh Paulus di situ bukan bahwa Yesus pergi beritakan Injil kepada orang mati, orang matinya jadi tawanan bawa ke surga, bukan. Tapi picture-nya adalah ketika Yesus mati dan bangkit, kemudian naik ke surga, itu mensecure kita sebagai tanda kutip tawanannya Kristus. Belong to Christ, belong to God, menjadi milik Kristus. Kemudian Tuhan kembalikan lagi kepada jemaat untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita semua adalah gift dari Tuhan karena kita adalah tawanan Kristus. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Itu adalah argumen Paulus di dalam Efesus pasal 4 ya. Oke, saya kira saya sampai di situ. Ya, menarik. Oke, ini juga ada pertanyaan ya Pak. Bagaimana tantangan gereja dalam berapologi terhadap saudara-saudara pihak sebelah dengan belum adanya kesatuan dalam tiap-tiap gereja dalam hal kristologi, Pak? Dalam artian belum ada persatuan pandangan kristologi itu sendiri. Nah, bagaimana menjawab hal ini? Silakan, teman-teman. Ya, ini fakta yang memang tidak bisa dipungkiri karena perbedaan kristologi itu juga terkait dengan dogmatika setiap gereja yang memiliki independensi. Tapi tidak hanya di dalam kekristenan, orang Yahudi juga sama, Islam juga sama. Tidak ada kesamaan dalam aspek tertentu. Bagi saya semua agama punya disparitas dogma ataupun sudut pandang tertentu dalam melihat aspek-aspek tertentu. Tetapi memang kelemahan kita itu harus diakui bahwa
dalam hal tertentu ya, tidak secara keseluruhan. Dalam hal tertentu kita masih berurusan dengan perbedaan-perbedaan internal. Ya, tapi kalau perbedaan internal yang cukup substansial, misalnya soal iman terhadap Trinitas, itu tidak boleh dikompromikan, tidak boleh ditolerir, harus dihajar. Karena kalau kita menginginkan itu bertumbuh subur di gereja, maka dalam 10 tahun atau 5 tahun ke depan banyak penyesat yang akan muncul. Karena penyesat itu bisa dari dalam gereja itu sendiri. Maka tindakan apologet atau tindakan apologia di dalam gereja itu harus ada. Kalau tidak, nanti gereja diisi oleh orang-orang yang semua ilmu masuk, ya kan, penyesat masuk, semua ditampung, dan akhirnya jemaat stres, lalu bikin gereja sendiri, ataupun dia jadi mualaf seperti Yahya Waloni kan. Karena dia kurang unti di otaknya itu cuma kelapa, ya dia tidak bisa berpikir banyak. Dalam otaknya memang cuma unti kelapa, jadi tidak bisa menerima unti yang lain karena sudah peti otak bakpao itu. Jadi isinya cuma itu. Maka jangan heran kalau teologinya itu hanya itu saja, tidak berkembang. Maka tugas kita ya, gereja harus bersatu untuk melawan ajaran sesat, tidak hanya dari eksternal tapi internal juga harus dilawan. Kasihkan lawan di luar, baru di dalam kita hancur. Nah, boleh. Pak Deki kan telah melakukan apologetika di dalam, ya, tidak hanya di luar, tapi di dalam, dan itu juga harus dilakukan, tidak hanya bagi perorangan, tapi juga bisa lembaga tertentu, misalnya gereja, sinode, untuk membereskan. Dan salah satu bukti bahwa itu sudah dibereskan adalah sinode GBI yang telah memecat salah satu pendeta yang memang sesat itu, ya. Saya tidak sebutkan nama, tapi Bapak Ibu tahu siapalah dalang dari semua itu. Kalau ketua sinode punya uang banyak dan dia menyesat, orang tidak bisa pecat dia karena dia yang kasih hidup, dia kasih makan. Bagaimana? Dia uang, nggak bisa. Apalagi dia yang punya sekolah, dia kasih gaji dosen. Ya, dosen yang pintar diajak, yang dulu pernah kritik, akhirnya kritikannya dihapus di internet karena dia dibayar oleh dosen itu. Padahal dia pernah kritik dosen itu. Ya, itu problem internal, dan itu berbicara mengenai integritas. Kalau integritas kita sudah terbeli, jangan berharap kita bisa memulihkan itu secara secara cepat, karena integritas dalam hal doktrin ketika sudah terbeli, maka kita menjadi cacat seumur hidup. Maka saya lihat Pak Deki tidak kompromi. Kalau ada satu orang tua kita, saya tidak tahu menafsirkan apa. Ada yang mengatakan bahwa dia terjebak atau kompromi. Saya tidak bisa menafsirkan terlalu jauh. Tapi sejauh yang dilakukan itu sudah benar. Hanya jangan sampai dia menjadi kompromi dengan para penyesat, lalu menyetir atau menavigasikan sesuatu yang dia yakini untuk bisa menarik orang. Jangan, tidak boleh begitu. Kebenaran adalah kebenaran. Kalau teknik kita memberitakan Injil, silakan kembali kepada setiap kita, ya. Itu saja. Baik, Pak. Menarik, ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Koram, Pak? Pak Koram diam saja nih, Pak. Ini yang punya channel malah kita diamin nih. Nanti kita diusir, ya. Saya terkesima. Moderator dipecat nanti. Moderator dipecat, gawat ini. Saya terkesima ini dengar Pak Stanley, Pak Henok, Pak Perbum, luar biasa mereka ini. Tapi menyambung yang tadi, Pak, bagaimana kalau ada orang yang punya upaya untuk menyatukan ajaran-ajaran sesat itu, Pak? Bagaimana respon kita terhadap orang tersebut? Apakah orang tersebut juga kita ekskom atau bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Silakan, Pak Deki. Ya, sebelum ke situ saya jawab dulu pertanyaan yang tadi, ya. Jadi itu pertanyaan yang sebenarnya memberi kesan yang kurang akurat tentang posisi doktrin kristologi di dalam kekristenan. Akuratnya itu kurang akuratnya itu di mana? Karena begini, seperti halnya doktrin Tritunggal, doktrin kristologi juga di semua gereja itu konsensus. Ketuhanan Yesus, kemanusiaan Yesus, hypostatic union, satu pribadi, dua sifat, itu konsensus. Saudara tanya saudara-saudara yang Katolik, yang Ortodoks Syria, yang Ortodoks Yunani, yang Ortodoks Rusia, yang Protestan, semua konsensus loh.
Jadi tidak ada persatuannya di sebelah mana? Mengenai doktrin inkarnasi, coba sebutkan bagi saya gereja mana yang tidak percaya doktrin inkarnasi. Semua gereja, terlepas dari perbedaan organisasi denominasinya, percaya bahwa Yesus adalah inkarnasi dari the eternal Son of God, inkarnasi dari anak Allah yang kekal. Jadi kalau orang mengajukan pertanyaan dengan asumsi bahwa oh kita ada bertengkar soal kristologi, no, itu kesan yang salah. Ya, pertentangan teologis di antara misalnya Protestan dan Katolik itu bukan soal kristologi, bukan soal doktrin Allah, tapi soal yang lain, yang sekunder, atau hal-hal yang mungkin juga penting, tapi yang pasti bukan itu doktrin Allah, yang pasti itu bukan doktrin Yesus, doktrin Kristus. Perbedaan antara Protestan dengan gereja Timur, Ortodoks Timur misalnya, itu bukan soal doktrin Tritunggal, bukan soal kristologi, tapi soal-soal yang lain. Jadi jangan memberi kesan yang salah kepada publik, seakan-akan kita ini sedang contoh-contohkan soal kristologi dan soal doktrin Allah. Nah, betul ada kontroversi, seperti misalnya sekarang, Wanes, Arian, Saksi Yehova, menggempur kekristenan yang ortodoks dan mengais-ngais pengakuan supaya mereka diakui sebagai kekristenan. Itu yang menimbulkan kontroversi karena ada parasit-parasit ini yang mencoba menempel untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka merupakan bagian internal dari kekristenan yang historik ketika mereka adalah bidat. Jadi melawan para bidat itu bukan merupakan upaya menimbulkan perpecahan. Justru itu harus dilakukan. Anda tidak membiarkan parasit menumpang hidup dan menghisap kehidupan dari sesuatu yang dia tidak berhak, tidak punya rights untuk ada di situ. Jadi menyebut para pengajar Wanes sebagai pengajar sesat, menyebut para Arian sebagai pengajar sesat, menyebut para saksi Yehova sebagai pengajar sesat, menyebut Mormonisme sebagai ajaran sesat, itu bukan upaya menimbulkan perpecahan. Tapi itu justru upaya menjaga kesatuan tubuh Kristus. Karena even Efesus pasal 4 yang tadi saya kutip, ketika di pasal 3-nya mengatakan, berusahalah, upayakanlah, lakukan segala upaya untuk memelihara kesatuan roh. Lalu dia kasih 3 theological ground. 1 tubuh, 1 iman, 1 Tuhan, 1 roh, 1 baptisan. Nah, orang-orang ini tidak percaya 1 Tuhan dengan kita. Tidak percaya 1 roh dengan kita. Tidak punya doktrin ketuhanan yang sama dengan kita. Mereka makan menentang itu dan menyebutnya sebagai ajaran setan. Jadi bagaimana bisa kita memelihara kesatuan dengan mereka yang menghujat Tuhan yang diajarkan di dalam kitab suci? Saya lebih baik kepala saya putus daripada saya duduk singing kumbaya dengan manusia-manusia semacam itu. Nah, saudara jangan pikir saya tidak mengasihi loh. Justru karena saya mengasihi Tuhan saya dan mengasihi tubuh Kristus, supaya mereka tidak diombang-ambingkan, tidak dikacaukan, tidak dibingungkan dengan ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan pada kitab suci. Maksud saya ajaran-ajaran primer. Kalau soal bahasa roh, soal cara baptisan, tidak usah berkelahi lah, saya tidak mau masuk ke situ. Tapi kalau itu menyangkut doktrin Allah, kalau itu menyangkut doktrin Kristus, maka itu adalah hidup atau matinya kekristenan. Nah, itu sekaligus menjawab pertanyaan Pak Kurang Kristo tadi. Baik. Terima kasih banyak Pak Diki. Ada tambahan Pak Edo, silakan. Ini udah di warning 5 menit lagi nih. Tapi singkat ya. Pak Albert Rumampu menunggu. Jadi nanti Pak Diki bisa juga bergabung di streamnya Pak Albert setelah ini ya. Siap pindah kamar. Singkat. Oke, silakan. Soal tadi misalnya apologet tadi itu saatnya memang gereja itu memikirkan bahwa pemberitaan itu adalah pemberitaan yang berdasar pada ajaran. Itu satu. Kemudian memang mulai saya punya pengalaman soal itu, misalnya di gereja di Belanda misalnya saya ikuti. Memang khotbah itu tidak pernah menyuruh orang itu loh. Ini orang itu seolah-olah dia menjadi penasihat orang itu, kamu harus lakukan ini, lakukan itu.
Jadi khotbah itu betul-betul seseorang itu bergumul dengan firman, kemudian dia mengambil keputusan secara bertanggung jawab melakukannya. Jadi atas dasar itu. Jadi tidak ada orang itu di atas mimbar memang mengarahkan directionnya, kecuali hal-hal prinsip ya. Tetapi di dalam pengambilan keputusan sendiri, anak Tuhan itu sudah harus memang bertanggung jawab. Jadi tadi soal apologet itu, memang kalau pada asas-asas ajaran yang sangat vital itu mesti ada kesamaan gitu ya. Dan itu tidak bisa ditawar. Tapi juga gereja juga mesti memikirkan bagaimana memberdayakan jemaat itu sehingga di dalam semua pelayanan, strata pelayanan misalnya atau bidang-bidang pelayanan semua masuk memperkuat iman itu. Jadi itu saja komentar saya untuk yang terakhir. Kalau tadi Pak Deki sudah jawab, itu sudah mantap lah itu. Ya, terima kasih Pak Edo. Ya, silakan. Terima kasih banyak buat Pak Verbum dan Pak Edo ya. Sudah ditunggu Pak Abe nih ya. Siap. Ya, silakan buat Pak Stanley untuk closing statementnya. Ya, sebelum saya closing statement nanti Pak Koram Kristo. Ini ada 2 pertanyaan dari call center yang belum terjawab. Nanti ini dicatat saja, nanti kita buat sesi berikutnya ya untuk menjawab 2 pertanyaan beliau ya. Ya, ada situ ya. Nanti dicatat aja, di screenshot, lalu kita akan buat sesi berikutnya untuk menjawab 2 pertanyaan. Karena kita tidak punya cukup waktu karena akan lanjut di StreamYard di Pak Albert Tumambung. Jadi bagi saya tadi akumulasi dari beberapa pendapat yang sudah dijelaskan oleh Pak Deki dan Pak Edo bahwa kebutuhan akan apologetika termasuk juga kita membahas secara historis penyaliban Yesus dengan menangkis atau menyingkirkan semua statement-statement atau klaim-klaim yang tidak berdasar secara historis, teologis maupun dogmatis, itu akan sedapat mungkin dibersihkan dari muka bumi ini, meskipun tugas itu juga cukup berat karena pertaruhan kita dengan Islam dan Yahudi tidak akan berhenti sampai di sini, tetapi sejauh yang dapat kita lakukan adalah kebenaran itu harus disuarakan untuk menindas ketidakbenaran. Sebab yang tadi saya katakan bahwa orang-orang yang dibesarkan di lingkungan hoax itu tetap akan melahirkan hoax karena otaknya itu kan hanya memiliki sirkulasi palsu dan itu akan terus melahirkan kepalsuan, dan itu yang terjadi pada Irena Handono, Yahya Waloni dan Zakir Naik dan semua ya. Yang kacau balau memiliki kristologi yang miring itu karena sirkulasi di otaknya selain daripada dibesarkan dalam lingkungan hoax, tapi juga sekaligus dia punya navigasi iman yang tadi Pak Deki sudah jelaskan. Ada 3 kategori yang harus dilakukan oleh Islam, dan salah satunya adalah menolak semua kebenaran. Kenapa menolak semua kebenaran? Karena dia sudah punya navigasi iman, dan itulah yang dipertahankan oleh Islam dan harus mengorbankan studi historis ataupun studi biblika. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Stanley, Pak Verbum Veritatis. Thank you. Kita harus berakhir. Iya, kita harus berakhir karena narasumber harus ada sesi lagi di channel lain. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga ini memberkati teman-teman semua. Ini adalah sesuatu yang luar biasa.